being a bartender is very tough. Kita harus benar-benar bisa cukup wise untuk memilah mana yang lo mesti kontrol, mana yang lo mesti buang juga dari keseharian kita gitu. Jadi ya that's how they grow. Apa sih pentingnya knowledge? Yang penting lempar-lempar botol gitu. Enggak juga. Karena menurut gue, if you wanna be good at what you are doing, you need to know A to Z-nya lah. Kalau mereka nggak bertamu atau menjadi customer juga, mereka nggak akan tahu bagaimana membuat customer itu happy atau membuat satisfied, apalagi delightful gitu loh. Jadi ya lo harus cobain juga duduk sebagai tamu. Kadang kita mau cerita panjang lebar tentang proses buatnya gitu, itu malah bikin ekspektasi orang jadi, wah lu ribet banget nih bikinnya nih. Yang tujuannya itu cuma untuk ya biar orang itu sebenarnya coba minumannya dulu sebelum kita jelasin macam-macam. Jadi kalau memang dia pengen tahu, ya kita jelasin. Kalau dia memang appreciate the way it is, ya udah gitu loh. Tapi sebenarnya juga ada jokesnya sih. Under the armpit you can find sourness, bitterness, and if you lucky enough you got the sweet one. So it depend which armpit. Yeah. Oh fuck, you got the sweet one. Yeah. Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru launching aplikasi terbarunya, Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian menjalankan bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, mesin gelato, kitchen equipment, atau ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Bisa nawar juga sekalian. Dan kalian bisa pakai promo kode referral dari kita. Kodenya RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 2,5%. Nah, itu lumayan banget. Apalagi buat kalian yang lagi setup restoran atau cafe baru. 2,5% bisa jadi angka yang lumayan. Oke, download Tofin App sekarang di App Store dan juga Play Store. Kali ini kita kedatangan lagi bartender top Indonesia, namanya Imamuddin Azai. Dia adalah head bartender dan juga co-owner dari cocktail bar Under the Armpit namanya yang ada di Senopati. Nah, sekarang kan banyak banget nih cocktail bar yang kecil, produk fokus, cara bikin koktailnya tuh ribet-ribet, preparationnya, presentasinya simple dan rasanya sangat luar biasa dan juga menarik. Nah, menurut gua, Imam ini adalah salah satu pelopornya nih, karena dialah cocktail bar sekarang bermunculan dengan konsep yang seperti itu, speakeasy cocktail bar. Dan juga anak didiknya dia itu udah banyak banget yang punya bar mereka sendiri dengan stylenya yang masing-masing. Nah, dia adalah pelopor modern cocktail Indonesia lah. Nah, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Imam dari Under the Armpit. Enjoy the show. Hello guys, Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya, Tofin App. Aplikasi paling canggih dan aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang bisa membantu kalian untuk mengoperasikan bisnis kalian jadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Juga kalau lihat di belakang kita, Ray Jensen Radio Podcast Studio sekarang dilengkapi dengan mesin kopi yang canggih dan keren, Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, hai Mam. Halo. Akhirnya kesini juga. Kadang lu sibuk, gua sibuk. Setelah hampir 5 tahun Ray Jensen Radio akhirnya kejadian juga. Apa kabar, men? Baik. Pertama mungkin bilang congratulations dulu kali ya untuk the success of Under the Armpit. Thank you. Yes, jadi guys, head bartender dan juga co-owner dari cocktail bar Under the Armpit yang ada di Senopati. Betul sekali. Yes, minumannya sangat-sangat enak, no joking. Yang gue cobain Terima kasih. Esteller to the Moon. Esteller to the Moon. One of your signature drink. Itu actually, ini no bullshit, one of the best drink I've ever drink. Wow. Gila, biarpun manis, gua tuh nggak begitu suka manis, tapi itu kayak pas aja. Oke. Dan elemen estelernya ya benar ada, gitu kan biasa suka yang membawa asal ada elemen Indonesianya dibawa ke koktail, kadang suka nyebrang kalau menurut gua, tapi itu pas, man. Thank you.
Pertama, selalu penasaran dulu, kenapa namanya Under the Armpit? Under the Armpit. Di bawah keteknya siapa? Nah, long story ya. Jadi memang desain barnya kan lu udah mampir nih. Ya, very simple, very slick. Bener. Ya kan? Desain, cozy. Betul. Setuju. Memang yang jadi tujuan utamanya dari awal tuh pengen bikin bar yang kayak di rumah lah. Desain tempatnya itu gue coba bikin seperti living room, jadi kayak ruang tamu gue lah basically. Untuk dimana teman-teman gue yang datang cobain resep-resep yang gue bikin. Makanya kayak berasa lagi di dapur lu. Betul. Ya kan? Jadi disuguhin minuman. Betul. Nggak ada botol display, nggak kayak di bar lah basically. Jadi nggak intimidating, lo nggak kayak moodnya lebih nyantai, lebih open, lebih chill, lebih cozy, mungkin lebih nyaman. Jadi di belakang bar itu kan memang gue desain untuk tempat gue basically ngulik-ngulik resep lah gitu. Jadi tempat gue ngulik resep itu untuk gue bagi ke teman-teman gue yang datang. Jadi siapapun yang datang itu gue anggap teman gue. So when they are my friend, they are under my armpit. Oke. Gitu. Oh begitu konsepnya. Iya. Tapi sebenarnya juga ada jokesnya sih. Ya ini jokes aja, bukan bener-bener kayak the ideas of the name are coming from it. Bukan juga. Under the armpit you can find sourness, bitterness, and if you lucky enough you got the sweet one. So it depend which armpit. Yeah. Oh fuck, you got the sweet one. Yeah. Well, ada yang bingung kadang-kadang. Gua nggak pernah ketemu tuh yang sweet ya. You are not lucky enough then. Oh shit. Yoi, kira-kira gitu. Bukannya kalau bar itu hukumnya lu display botol sebanyak-banyaknya ya? Betul. Jadi sebenarnya gini Ray. Biar menarik orang untuk minum lagi. Iya, katanya kayak gitu kan. kayak building the appetite ya. Iya, Sebenarnya konsep bar itu sekarang ada kurang lebih kalau menurut gua ya definisinya itu ada 3. Oke. Jadi ada klasik cocktail bar yang Kayak betul-betul apa? Kita ada Koda lah, contohnya. let's say, Koda. ya. Oke. Koda itu konsepnya bespoke. Nggak ada menu. Nggak ada menu. Iya. Sekarang mereka mulai punya menu juga. Ada beberapa koktail. Tapi yang dijual utamanya adalah bespoke-nya si Yutaka ini. Dan mereka itu ya full display barnya. Jadi hanya memanfaatkan apa yang ada di bar tersebut, dibikin jadi resep koktail ala minute gitu loh. Walaupun semua DNA dan resepnya udah di kepala dia pastinya kan. Iya. Nah itu konsep klasik koktail bar. Lalu mungkin ada yang modern klasik gitu. Contohnya ya kayak TCC lah, kayak Cocktail Club. Iya. Mereka punya lab juga, doing experimental drinks. Iya. Tapi juga punya klasik koktail dan punya display, punya selection spirit juga Iya, gitu. lengkap mereka. Kira-kira seperti itu. Nah kalau yang gue usung ini konsepnya lebih modern. Jadi kita sebutnya modern eksperimental gitu. Kalau gue mengkategorikannya begitu aja biar gampang. Oke, tapi bisa bespoke juga kan di tempat lo? Bisa, tapi ada limitasinya Re. Jadi kayak kita kan cuma punya bahan-bahan yang kita olah di tempat nih. Oke. Jadi hanya seputaran yang kita punya aja kita bisa play around, tapi nggak bisa apa ya sedetil kayak kalau di klasik cocktail bar gitu yang mereka semua bahan klasik cocktail tuh ada atau mereka punya gitu. Sebanyak apa orang yang datang ke Under the Armpit terus habis itu minta the classics, Negroni? Banyak banget. Iya kan? Banyak banget. What happened? Lu punya? Punya, tapi karena kita juga punya signature Negroni sampai 4 pilihan gitu ya. Jadi kita coba push ke situ gitu dan memang beberapa dari Negroni kita itu kita pengennya serve agak sedikit beda dari bar lain gitu. Jadi kita taruh di balun supaya flavor sama aromanya tuh lebih intens. Biasa kan ada di rock glass pakai ice block gitu kan. Iya. Itu kan sedikit kurangnya a bit kill di aroma gitu karena kita desain koktailnya itu pengen punya aroma yang intens. Jadi kita taruh di balun tanpa es gitu dan nggak ada dilution juga. Oke, berarti Gitu. ya biarpun nggak ada botol guys, itu ada alat-alat laboratorium di belakang bar. Itu yang jadi impian bartender zaman sekarang kali kalau ke Under the Armpit. Track back dikit, background. Gue kenal lu belum lama, denger soal lu udah lama karena salah satu head bar gue dulu awal-awal namanya Andi kan kerja bareng lu dulu. Betul. Ya kan. Gua
waktu gua interview banyak head bar waktu mau buka Bura-Bura itu kayak ini beda nih. Sesuatu yang baru yang gua cobain gitu. Karena gua belum pernah nyobain minuman lu sebelumnya. Terus habis itu dia cerita tentang lu, habis itu gua nyobain ya emang kayak a different level. Kalau dari segi produknya, dari segi technicalnya, mungkin smoothness-nya kalau menurut gua ya gitulah. Terus abis itu ya lu cerita ke gue juga lu lama di Dubai. Betul. Untuk belajar hal yang seperti itu gitu kan. Oke, pengalaman dulu lah bro, pengalaman. Mungkin dari awal, lu terjun ke dunia bar tuh kapan? Oke, long short, awal tahun 2003 itu gue pertama kali masuk industri. Tahun-tahun sebelumnya tuh gue luntang-lantung lah nggak jelas. Gue drop out sekolah segala macam. Sekolah perhotelan bukan? Bukan, nggak ada hubungan sama sekali ke perhotelan. Gue 2 kali pindah sekolah karena sibuk main skateboard sana sini. Dulu hobinya masih di situ. Sampai akhirnya gue menyadari bahwa zaman itu skateboarding belum bikin duit kayak sekarang lah. Kalau sekarang mungkin kan udah ada gaji tetap, ada sponsorship yang strong, ada banyak kompetisi yang mungkin bisa menghasilkan lah basically. Jadi passion lu, salah satu passion lu ya skateboarding. Dulu jadi kita bisa, dulu zaman gue ngegeng main skate tuh bisa dari mungkin jam 3 sore sampai jam 3 pagi gitu, kayak energi gak ada habis-habisnya. Sampai akhirnya ya gue ngerasain itu gitu loh, wah nih. Dari duitnya. Betul, secara gampangnya gitulah ya. Ini berat nih, pengeluarannya jauh lebih gede daripada pendapatannya gitu loh. Kayak lu main makin agresif, sepatu lu 3 bulan jebol. Papan patah, harus ganti beli. Sedangkan sponsorship aja juga nggak kasih kita sebanyak itu kalau di kelas beginner lah ya. Amateur lah. Gue waktu itu kelasnya kan dulu masih pemula, menengah sama amateur. Jadi kita belum ada pro tuh. Zaman itu. Amateur tuh udah paling tinggi tuh Ray. Jadi untuk ke situ aja udah berat. Jadi akhirnya temen deket gue tuh si Hari, temen gue main skateboard kemana-mana, dia masuk Sahid. Belajarlah flaring. Dulu kan masih juggling lah namanya, lempar-lempar botol segala macem. Terus akhirnya gue jadi ikutan. Buat cari duit aja. Awalnya belum sebenarnya. Awalnya kayaknya keren juga deh gitu-gitu. Dan gue kan orangnya demen, apalagi temen deket ya. Gue tuh orangnya suka banget kalau orang challenge gue gitu. Jadi lu bisa gak nih kayak gini gitu. Akhirnya mulai latihan. Diajakin gue ke one of competition gitu di tahun 2003. Ternyata masuk semifinal. Pertama tuh waktu itu. Gue inget banget Yos Malelak sama Agung Prabowo adalah jurinya. Agung Prabowo? Iya, itu judge gue dulu pertama kali 2003. Dari situ punya sertifikat kan. Walaupun belum punya sertifikasi dari sekolah tuh gue belum lulus waktu itu SMA. Tapi dari sertifikat kompetisi itu gue ngerasa kayaknya gue bisa deh nih kerja di bar gitu. Awalnya gitu. Udah akhirnya gue mulai part time. Itu umur berapa men? Kayaknya 17 deh. 17? Iya 17. Udah mulai kerja berarti. 17 udah mulai kerja. Part time dulu di bar tadinya. Sampai akhirnya lama-lama karena mungkin head bar gue dulu pikir anak ini ada potensinya nih, akhirnya mulai jadi staff inti lah gitu. Tapi tetap posisinya waktu itu barback, betul-betul dari lower position gitu. Tapi pada zaman itu bagaimana sih bar scene di Jakarta gitu kan, kayak kalau sekarang itu kan udah mulai jauh lebih diapresiasi. Setuju. Ya kan dimulai mungkin dulu dengan Negroni dulu, orang-orang tiba-tiba minum koktail. Ya kan, terus habis itu sekarang udah level up, speak easy di mana-mana, sampai gue juga punya satu gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kayak gimana sih? Is it all about juggling? Sebenarnya enggak juga. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, waktu gue pertama kali kerja ya itu Blowfish Kitchen and Bar dulu, pas banget di seberangnya. Yes, dulu tuh restoran cuy, Blowfish, bukan klub ya kan. I remember that kalau itu. Itu dulu namanya Menara Danamon, sekarang Aditi X. Kita di lantai 2930 dan itu koktail betul-betul sekenceng itu jualannya. Karena baru gitu loh. Itu zamannya head bar gua almarhum Heri Trianto itu
bawain stick drink. Jadi semua yang di madel-madel tuh. Oke, zamannya ya bukan ya betul mojito salah satunya. Mojito. Tapi zaman itu Capiroska style ya. Capiroska. Oke, buat yang belum tahu apa tuh Capiroska? Capiroska itu sebenarnya basicnya ya pakai vodka, terus ada fresh fruitnya, ada lime biasanya, dan sugar, udah gitu aja sebenarnya. Itu my crush ice ya. My first cocktail. Oh ya. Itu. Gua lagi SMA, gue gegayaan minumnya di itu Pisa Cafe Menteng. Oke. Wow, udah paling keren dah kalau Iya. Kalau nggak yang biru Blue Lagoon. Blue Lagoon, yoi. Iya kan. Oke. Kalau kayak gue sering dengar gila kalau zaman dulu tuh lebih keras, didik banget. Klasik harus hafal banget gitu. Banget. Kayak lu ngerasainnya gimana pada saat? Kalau waktu itu sih karena Pak Heri itu lagi fokus banget bawain si stick drink ini kan. Zamannya semua madel dari mulai kecil sampai yang paling besar juga ada tuh bentukannya. Jadi ya kita fokusnya ke situ karena kita punya banyak ragam stick drink yang lumayan bisa dibilang secara bahan aja preparationnya panjang gitu karena lu punya 10 type of stick drink kan berarti lu potong kiwi berapa banyak gitu, potong ini berapa banyak tiap hari. Dan itu sempat jadi tren gitu loh. Waktu itu gue inget banget Kiki Mocha masih di Mana House atau Mana Lounge ya. I adore him a lot. Waktu itu datang ke barnya dia dan dia lagi bawain banget tuh martini style lah. Dari mulai coklat martini, leci martini baru start. Kayaknya waktu itu sebenarnya cocktail scene itu sebenarnya udah start gitu loh, udah booming. Cuman mungkin pemahaman orang minum koktail dan party itu masih ujung-ujungnya ke situ gitu loh kayak botol dan juga ya ujung-ujungnya belum menikmati secara flavor lah, lebih pengen sekarang kan lo lihat sendiri tadi Capiroska isinya ya udah spirit doang sebenarnya sama sedikit sugar sama citrus gitu ya. Pasti kenceng lah lo minum 5 gelas juga udah. Pasti udah sama kayak lo minum whisky lah berapa gelas gitu. Jadi ya belum ke flavor experience-nya lah, masih lebih ke ya itu tujuannya lebih ke efeknya lah gitu. Nyari tipsi, nyari maboknya. Ya sekarang sih udah mulai berubah sih ya. Ya gue nggak inget kapan ada orang kalau di Bora-Bora sendiri, ya lu kalau mau mabok bener sampai pass out di Bora, lu susah, lu harus minum banyak dah koktail. Betul. Iya kan, lebih dibuat mayoritas sekarang lebih kayak untuk ngobrol. Betul. Untuk mungkin meeting, discuss gitu kan, untuk enjoy the experience. Nah lu kan tadi bilang ke gua, lu kebentuknya tuh waktu bener-bener saat di Dubai. Kebentuk dalam artian fokus di koktail gitu. Iya, fokus di koktail. Sebenarnya enggak sih, gua 2003 awal mulai tadi itu memang masih fokusnya di flair and entertainment karena memang tahun itu tuh tahunnya flaring dan dulu orang bilang juggling lah ya, cuman kita bilang flaring karena sebenarnya yang kita lempar-lempar itu botol nggak kosong, ada liquidnya, kita bikin koktail at the end gitu loh, dan nggak bisa tumpah gitu. Sampai akhirnya gue ketemu Fadli di 2007 awal, jadi kita latihan flaring bareng, terus dia ajak masuk gue ke Shangri-La. Kebetulan dia udah sempat di Dubai dari 2005 dan memang dia fokus banget sama klasik koktail gitu loh, dia strong di part itu, dan disitulah dia mulai sharing lah sama gue, banyak mentoring gue tentang koktail gitu loh. Jadi disitulah sebenarnya gue udah mulai. Terus diajak gue masuk Shangri-La, kita kerja bareng sampai akhirnya dia berangkat lagi ke Dubai. Terus dia ajak gue lagi kerja di Dubai. So that's how it start lah basically. Nah lu mulai kayak menurut gue tuh lu salah satu yang mulai duluan di Jakarta yang kayak gue nggak ada gak sih termsnya yang minuman yang your style gitu, Mam. Yang kayak preparationnya banyak di belakang. Ya kan very detail di belakang, tapi not necessarily kelihatan gitu kan. Lu kelihatannya ya nuang, tapi di sini ada yang lu aging, ada yang lu ferment, ada yang lu macam-macam, lu masukin ke rotavav gitu. Banyak pakai ingredient yang nggak lazim mungkin di dunia minuman pada waktu dulu gitu. Lebih familiar di dunia kitchen waktu dulu. Gue nyobain minuman salak dulu, gue nyobain minuman dari pistachio di under the armpit. Nah itu ada nama stylenya gak sih itu? What's stylenya apa sih itu? Ada gak style? Gue cuma pengen tahu. Sebenarnya kalau ngomongin style ya
modern lah ya, modern cocktail lah ya. Karena kan beberapa buku dan orang-orang yang memang gue ikutin kemana-mana gitu dalam artian I look up to them to learn something. So semuanya ranahnya ke modern bartending gitu loh. Tapi gue juga orang yang dari awal menguatkan untuk belajar klasik cocktail dengan baik dulu sebelum masuk ke area situ gitu. Jadi kalau ditanyain stylenya ya modern bartending. Modern bartending, oh ya, it's basically a modern version of the classic lah ya. Ya betul. Oke. Nah, waktu pertama kali lu ke expose sama itu di Dubai? Enggak sebenarnya. Jadi kan yang disebut modern itu kan evolve juga terus ya. Terus, nggak berhenti. Kayak gue sempat tadi sedikit ngobrol. Di 2007 itu ke 2008 lagi tren banget waktu itu molecular gastronomy lah. Jadi kita banyak mengadaptasi modern method dari kitchen ke bar gitu kan. Oke, awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ sebenarnya. Sampai akhirnya di 2011 2012 tuh jadi ada pioneer bartender dari New York, terus dari Europe udah mulai pakai laboratory gadget gitu, kayak Rotavac, pakai centrifuge. Iya. Gitu. Itu yang mungkin yang mempercepat tren itu sih gara-gara alat-alat itu sih. Betul. Apa sih gunanya? Coba kasih tahu gua dan listener Regency Radio. Kayak Rotavac. Iya. Alat mahal, tapi rata-rata semua bar sekarang yang keren-keren yang mau produk fokus tuh punya invest di itu buat jualan minuman gitu kan. Apa sih itu? Itu produk gunanya apa? Sebenarnya sih kalau untuk Rotavac atau rotary evaporator ya, fungsi utamanya sebenarnya kalau dipakai di bar itu biasanya untuk redistillation lah. Kita juga redistillation. Iya, kita nggak betul-betul nggak melakukan destilasi dari nol gitu. Tapi kita menggunakan produk yang udah didestilasi kayak gin, vodka, whiskey, rum segala macam. Kita destilasi ulang untuk incorporating flavors ke basic spirit yang kita pakai itu gitu loh. Contoh, kemarin lu lagi masukin, gue inget banget lu masukin kopi. Betul. Jadi kalau lu mau masukin ke Rotavac itu harus ada alkoholnya gak? Nggak selalu. Nggak selalu. Iya. Misalnya lu masukin kopi, Imam lagi masukin kopi guys waktu itu ke Rotavac. Terus nanti keluarnya bening. Betul. Jadi kopinya ke distil. Betul. Kopinya diuapkan terus dia kondensasi lagi. Jadilah kayak air yang ada flavor si kopinya itu. Iya, dan juga aromanya kan. Betul. Nah itu apakah rasanya lebih intens dari si kopi? Apakah lebih dilute? Gimana? Lebih sebenarnya sih gini ya. Apa cuma dari looks dan tekstur aja? Kalau tekstur mungkin dia akan seperti air yang sedikit lebih tebal gitu karena kan air juga pasti bawa si substance dari si kopi tersebut kan. Itu juga mungkin ada minerality yang levelnya beda dan segala macam pasti. Jadi lebih kental dikit. Lebih kental sedikit dan secara flavor mungkin ya ada coffee notes yang dibawa sama si karakter kopi yang gua pakai itu. Gitu loh. Dan tapi ini bisa apa aja gitu? Jus apa bisa aja? masuk? Bisa, jus bisa masuk. Jus bisa masuk, kayak alkohol lu infuse sama apa bisa masuk juga gitu kan. Gue justru malah juga kemarin kita pakai vinegar. Jadi kita ngedistill vinegar dengan kulitnya jeruk purut. Itu lu infuse dulu gak? Lu rendam dulu gak berapa lama apa langsung? Itu kita maceration 24 jam lah karena kita pengen si oilnya itu lebih mengikat di si vinegarnya kan. Jadi lu macerate, lu rendam dulu nih si kulit jeruk. Kulit jeruk itu kita blend dulu dengan high speed blender pakai Thermomix. Sampai betul-betul halus banget. Habis itu baru kita vacuum seal bag. Kita keep dulu 24 jam. Kulit jeruk aja? Iya, si jeruk purutnya aja. Karena kan jeruk purut gak ada jusnya, Rey. Isinya di dalam tuh jusnya tipis lah, hanya pulp aja kan. Justru yang banyak di jeruk purut itu kan si oilnya tuh di luar. Tapi lu nggak campur apa garam, gula gitu? Enggak. Itu cuma nanti itu terakhir. Jadi kita redistill dulu sampai kita masih dapat clarity-nya si vinegar itu, tapi nggak seintens vinegar yang awal, which is that's what we aim for. Terus juga flavor si purutnya itu kenceng banget, baru kita masukin gula gitu.
Jadi sebagai sweetening agent nanti di salah satu koktail. Oke. Itu lu ke-expose sama teknik-teknik seperti itu di mana? Kalau gue sih jujur lebih, ini kan gini ya, bartending kan hampir susah ya untuk cari sekolah ataupun belajar secara online pun juga mungkin. Lu belajar biasa klasik sih. Iya betul. Kalau belajar pun ya klasik koktail gitu kan. Betul. Kalau klasik koktail iya. Dan itu semuanya kan ilmu terapan ya. Semuanya harus diaplikasiin. So basically we also mess a lot before we get the right recipe gitu. Jadi ya kita lihat-lihat aja sih dari kalau gue pribadi ya, sekarang udah enak lah, ada social media platform, ada YouTube, ada segala macem. Lu lihat, lu aplikasikan, oh ini failed, kita rubah di sininya dan segala macem. Ya semuanya dicoba sendiri sebenarnya, nggak ada yang orang yang betul-betul mentoring. Lu pakai Rotava caranya gini, ini gitu, nggak ada sih. Kita betul-betul ngulik sendiri semuanya. Nah proses lu membuat minuman. Coba ceritain sebuah minuman. Inspirasinya dari mana mulainya? Kalau gue pribadi lebih kayak misalnya si Sailor to the Moon. Iya. Itu kan lu banget, minuman yang lu banget gitu kan? Iya juga secara. I mean your signature. Iya. Tapi sebenarnya secara style sih, gue juga mengadaptasi dari beberapa senior yang mungkin memang the person that I look up to. Jadi menurut gue yang lebih dibilang signature itu lebih kayak pemilihan bahan sama gimana gue mengolah tiap ingredientsnya. Gimana sih gue kayak gue mantepin si pandan gamnya gitu, atau mungkin si yogurt jackfruitnya gitu. Itu yang lebih gue fokusin gitu, karena gue orang yang pengen flavor itu presence-nya dengan intensitas yang di level tertentu gitu. Jadi untuk mengejar itu kan kita trial error terus tuh. Apalagi kita dealing sama raw material yang naik turun dan segala macam gitu loh. Jadi ya sebenarnya intinya mesti rajin coba sih. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Kenapa sih di sini orang-orang tuh sama juga di dapur, di bar, nyobain tuh kayak sulit banget harus diingetin. Lu berasa begitu gak sih? Betul. Sama banget persis. Banyak aja alasannya, apalagi kalau di koktail ya, kayak aduh jam segini minum alkohol gitu ya, atau apa gitu nyobain sirup gitu. Kenapa sih men? Ya mungkin kalau menurut pengamatan gue sih ya, logikanya adalah lu bikin, lu cobain. Gue itu karena gue pakai jalur sekolah masak itu dari hari pertama udah dikasih tahu. Betul. Lu nyobain setiap tambah bahan, malahan lu harus cobain biar lu tahu tambah bahan A. Misalnya lu masukin bawang nih, lu tumis dikit, lu cobain dikit. Hasilnya gimana gitu ya? Iya, lu tambah bawang jadi apa? Lu tambah wortel jadi apa? Lu tambah garam jadi kayak gimana gitu. Jadi lama-lama palet lu kebentuk. Itu hari pertama sekolah masak gue dibilangin, gitu kan. Tapi kalau di sini kenapa anti banget nih? Gak tahu ya, kalau menurut gue sih lebih ke mungkin balik lagi ke gue bisa bilang kayak point of interest atau mungkin passion orang kan beda-beda gitu ya. Kalau menurut gue banyak bartender yang passion bilang oh I'm passionate being a bartender gitu, but only in the good part bro. Lu being cool behind the bar gitu, ngobrol sama tamunya, bikin koktail, joining competition, hal-hal yang asik-asiknya aja gitu loh. Hal-hal yang gak enak-enaknya tuh lu gak mau biasanya. Termasuk nyobain produk, bebersih bar, ngecek toilet, paperwork, buang sampah, paperwork gitu. Itu yang menurut gua when you love something or when you love someone, you love it fully gitu loh. Dari yang gak enaknya sama yang enaknya, semuanya lu mesti kerjain gitu loh. Gue banyak interview untuk calon head bar gitu kan. Kayak signature tuh banyak, khususnya yang muda-muda ya. Ya. Signature drink jelasin semua. Gue diajarin Kiki Mocha. Gue nanya kan waktu abis podcast, gue nanya, lu kalau gue lagi nyari head bar, pertanyaan apa sih? Biar gue gak dibohongin. Soalnya kan gue di dapur. Gue kan gak pernah di bar.
Terus kayak ya ini pertanyaannya, pertama tanya dulu signature drinks lu. Iya. Wah, pasti banyak dah. Pasti semuanya punya, signature drink saya ini. Terus habis itu lu balik tanya soal klasik. Nah, itu enggak semuanya tahu, men. Itu gue berasa rada sebel juga sebenarnya gitu. Karena di sini jarang ngulik, ya balik lagi tadi. Ngomongin about passion and if you love something gitu kan, you love it fully. Banyak di sini menurut gua dia of course signature drink dia research sendiri mungkin gitu, tapi pengetahuan dia soal minuman dan kalau di kitchen makanan gitu atau kalau di barista ya kopi itu cuma datang dari tempat-tempat yang dia pernah kerja doang. Nggak ada yang dia ngulik sendiri. Bener gak kalau gua bilang begitu? Setuju. Setuju, sangat setuju. Mungkin kemungkinan besar didominasi oleh generasi yang belajarnya bentuknya seperti itu ya. Gua pun jujur dulu juga sebelum ketemu Fadli atau ketemu temen yang mungkin punya pemahaman yang baik tentang koktail atau sebelum ketemu Kiki, nggak juga ada di level itu jujur gitu loh. Mata kita terbuka karena kita dikasih tahu juga bahwa lo jangan hanya buat signature drinks, tapi lo mesti tahu nih core-nya itu dari mana gitu, fundamentalnya itu apa. Kalau gue pribadi biasa sih kalau interview yang berhubungan dengan produk ya, pertanyaan gue biasanya cuma ada 2. Karena bagi gue yang penting itu knowing what you are mixing and knowing what's the rules of it gitu. Jadi pertanyaannya biasanya, tolong dong deskripsiin gin itu apa sih gitu, atau vodka itu apa sih gitu. Waduh, itu kayaknya sulit tuh bro. Sebenarnya enggak loh, sesederhana itu. Kalau misalnya lu misalnya ada yang tanya gue deskripsinya apa sih vodka? Iya, vodka. Ya product which distilled and of course fermentation process at the beginning with the base of grain and zaman sekarang sih udah nggak ada lagi ya vodka yang mungkin bahan dasar pakai kentang karena harganya tinggi kan. And it's minimum 3 time distilled atau mungkin ya tergantung kualitas yang mau dia tuju ya. Ya mungkin ada brand Grey Goose bisa 7 kali destilasi. To achieve the pureness of it, sesimpel itu sebenarnya. Terus abis itu lu bisa bikin klasik koktail apa dengan bahan itu, gitu aja. Jadi ya bahan dulu, abis itu lari ke koktailnya. Ya lu harus tahu bahannya dulu. Betul, karena kan ya kadang-kadang mereka mungkin tahu, oke, resipi klasik koktail misalnya Negroni isinya gin, sweet vermouth sama Campari gitu misalnya. Tapi lu sendiri nggak tahu Campari itu apa, gin itu apa. Iya betul, iya. Menurut gue sih itu gimana ya? Lu sedang skip kelas gitu jadinya. Jadi yang utamanya sebenarnya apa yang lu pegang itu di bar ya lu mesti tahu gitu loh. Karena gue sendiri waktu jadi barback ya, gue udah punya pemahaman itu gitu loh. Walaupun gue masih 2017 itu kayak apa sih pentingnya knowledge, yang penting lempar-lempar botol gitu kan. Enggak juga, karena menurut gue if you wanna be good at what you are doing, you need to know like A to Z-nya lah. Jadi waktu itu pun tiap hari gue ngelapin botol tuh di display sambil gue baca gitu misalnya, oh ini liquor, ini apa jenisnya. Ya gitu, itu saatnya, betul. Lu lagi lap botol, lu baca, belajar tuh kalau nggak punya waktu katanya di rumah ya kan, baca tuh sambil lap botol, betul. Oke, kita cut bentar, we'll be right back. Oke guys, we are back. Nah Mam, supaya anak-anak lu ngulik juga, bukan dari produk aja, tapi pengetahuan di belakang produk itu, kayak tadi lu bilang sejarahnya lah, ceritanya lah. Apa yang lu lakukan sebagai leader? Kalau untuk, let's say gini ya, kan waktu kita pre-opening itu kita fokus sama how we gonna open the bar, how we gonna operate the bar, and how the team will execute the plan and the target according to what we planned from the beginning. Jadi fokus utamanya itu setup dulu. Gimana mereka bisa inline sama tugas-tugas preparation di bar sampai nanti hospitality kita bentuknya seperti apa. Waktu semua itu udah let's say 80% achieved, baru pelan-pelan tiap hari yuk balik lagi ke core dari bartending. Ya mungkin methodenya gitu. Tapi apakah lu dudukin setengah jam, lu bagi-bagi kertas, apa lu share link dari website atau kayak gimana cara lu? Itu semuanya ada. Itu semuanya dijalanin bener kayak yang lu bilang tadi gitu.
bisa hanya verbal aja, lu baca ini dong, besok kita bahas ya. Besok lu pengertian lu gimana ya gitu. Kadang kan kita kalau kasih materi itu apalagi cuman link dan lu buka website ini nih, lu pelajarin tentang ini gitu. Pemahamannya kan gak akan sama orang yang mungkin udah punya pengetahuan dasar lah gitu. Betul. Jadi menurut gua ya harus direview, jadi ya diobrolin aja lagi. Terus kalau yang berhubungan dengan teknik ya kita praktek langsung di bar gitu loh. Lu shaking harus gini, ice-nya harus berapa banyak, tenaganya, powernya harus seperti apa, rhythmnya bagaimana, strainingnya gimana, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak detail-detail dari cocktail preparation itu ya mesti langsung on the spot gitu. Kita latihan bareng lah, pouring gimana segala macem. Iya, gue juga baru tahu sejak buka cocktail bar sih, how detail kayak as simple as stirring, es dulu apa minuman dulu, nge-shake bagaimana, ada cara nge-shake beda-beda, tipe shaker beda-beda, itu sedetail itu ternyata minuman. Dan bahkan kalau gue bisa bilang sih sekarang mungkin dari kalau produk jumlah SKU-nya aja nih untuk dijadiin sebuah minuman itu jauh lebih banyak daripada makanan. Banget sih sebenarnya kalau di klasik cocktail bar ya pastinya. Oh, banyak jauh lebih ribet dan lu emang rada sulit sih kalau untuk ngerti satu-satu ya, tapi bisa kalau lu belajar. Gitu. Betul. Lu ada waktu lu lagi coming up untuk kita ngomongin style nih. Ya. Kan kalau yang udah punya nama, yang udah posisinya lebih atas, pasti punya style masing-masing. Betul. Di bidang apapun lah ya, gitu kan. Gue punya style sendiri, lu punya style sendiri, Kimok, siapa lagi, Bule, mungkin Pius, segala macam udah ada style sendiri-sendiri. Itu kebentuknya gimana sih prosesnya? Sebenarnya lebih ke kalau gue pribadi ya, apa sih yang gue mau aim kalau gue balikin ke diri gue sendiri dari produk yang gue mau buat gitu loh. Kalau gue yang gue pengen achieve tuh selalu the balance, tapi balik lagi kan, balance di mulut gua belum tentu mungkin di lidahnya orang Indo gitu, atau mungkin di market yang lagi mau gua share tentang produk gua gitu, belum tentu balance-nya sesuai sama menurut mereka gitu. Karena kadang-kadang idealism itu kan kita harus pikirin lah, ada benchmarknya lah, ada tolak ukurnya nih untuk bikin koktail yang balance gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ngomongin let's say pakemnya lah gitu, secara fundamental klasik koktail ya ada, dan itu yang selalu gue follow. Kalau menurut gue kita ngerubah sedikit resep tapi nggak berarti kita ngerubah struktur koktailnya gitu. Jadi koktail klasiknya itu memang harus ada di situ dengan tujuan yang di highlight itu adalah spirit utamanya, baru kita fokus di flavor. Nah kalau gue kan tipikal yang pengen flavornya itu betul-betul punch out gitu, karena minuman lu sih flavorful semuanya. Thank you. Lu jelas rasanya, which is itu yang itu style gue di makanan. Ya. Kalau gue ya misalnya ikan, ya udah nih ikan. Ya. Gitu, rasanya rasa ikan. Gitu, koktail lu tuh begitu juga sih. Flavornya nge-punch gitu kan. Ya, karena gue ngerti bahwa, again based on my experience kan ya, orang Indonesia itu lidahnya tuh udah kena rokok, banyak banget yang perokok. Gue nggak bilang semua, tapi kebanyakan micin, semuanya micin, pedes, dan juga makanan yang flavorful gitu. Betul. Loh, santan dan segala macam. Jadi mereka juga expect ya, kalau rendang itu mesti ada flavor tertentu yang ya kan? Bener, yang mild kah, rendang kan ada yang betul-betul let's say otentik banget dari Padang nih, yang stylenya tuh agak sedikit kering, ya kan, terus andalimannya dan segala macam tuh keluar. Ada juga yang gayanya gaya-gaya modern, restoran Padang modern yang lebih mild tapi lebih nonjoknya mungkin di dagingnya lebih empuk dan segala macam. Cuman kan yang mildnya aja buat international lah ya, secara general gitu, itu udah nggak mild sebenarnya, itu strong gitu loh. Jadi ya dari situ gue ngerasa kalau kita bikin koktail untuk market Indo ya flavor itu mesti punch out menurut gue. Jadi ya gue ngejar intensitas flavor yang di level tertentu gitu, yang mungkin kalau dieksekusi di negara-negara yang orangnya beda palate profile kayak orang Indonesia,
mungkin akan bilang wow ini bold banget ya gitu. Iya. Tapi rata-rata hampir semua koktail gue begitu gitu loh. Iya betul, dan susahnya tuh kalau ngomongin rasa, udah setiap orang punya preference beda-beda. Betul. Kadang kalau orang di beda kota aja, udah beda tuh preference-nya. Ini kemarin baru kejadian bakmi. Ada teman gue datang dari Bandung. Gue sering makan bakmi juga di Bandung. Emang kalau personally gue kalau makan bakmi di Bandung, yang gue nggak doyan mie yamin karena manis, itu gue kasih kecap asin. Iya. Ya kan, karena menurut gue kurang asin kalau gue makan mie di Jakarta Barat nih gitu kan, yang full of micin dan asin. Terus dia makan bakmi gue kemarin, gila asin banget. Gue bilang, terus gue panik kan, gue cobain, kagak, ini nggak asin ya, udah beda aja gitu. Paletnya, koktail juga sama pasti betul, kan. Betul. Apakah tamu udah appreciate sebegitunya gak sih dengan teknik-teknik yang lu lakukan di belakang layar? Thank God iya, thank God lumayan gitu loh. Oke. Kayaknya sih sebenarnya gini ya, yang paling membuat mereka apresiasi itu justru sesuai juga sama apa yang gua aiming dari depan gitu loh. Kadang kita mau cerita panjang lebar tentang proses buatnya gitu, itu malah bikin ekspektasi orang jadi, wah lu ribet banget nih bikinnya nih, kayak apa nih jadinya gitu loh. Jadi gue dan tim lebih kayak sesederhana itu ngebrief tamu tentang minuman kita gitu loh. Jadi drink list yang gue desain itu pun kita sebut perspektif itu ya, karena itu perspektif gue pribadi bagaimana menikmati hasil karya gue ini gitu. Jadi konsepnya sederhana sekali, dari lower ABV sampai the top one, orang bisa lihat kategori koktail dari yang paling alkoholnya paling rendah di list itu sampai yang paling tinggi. Yang tujuannya itu cuma untuk ya biar orang itu sebenarnya coba minumannya dulu sebelum kita jelasin macam-macam. Jadi kalau memang dia pengen tahu, ya kita jelasin. Kalau dia memang appreciate the way it is, ya udah gitu loh. Gue selalu punya quotes, the drinks gonna speak by itself. Jadi kerja kita tuh nanti akan keluar di situ. Jadi kalau mereka udah wow, ini kok bisa begini ya, ini kok rasanya ketemu ini jadi begini ya, ini dan itu ya. Nah baru tim cerita, oh kita proses segini. Jadi fungsinya si rotary evaporator tuh untuk ini, fungsinya centrifuge itu untuk ini. Kita vakum maceration tuh ini fungsinya dan segala macam gitu-gitu. Ada gak image yang kayak lu cuma nuang-nuang doang? So far sih enggak. Gue malah belum ketemu. Oke, gue takutnya ada image itu sih, cuma nuang-nuang. Soalnya kan, kita ke bawah yang dari juggling and flaring itu tadi kan. Iya. Dimana kayak banyak actionnya banyak sih. Proses ya sebenarnya sih sama-sama aja gitu. Bahkan prosesnya mungkin lebih banyak yang kelihatannya cuma nuang doang di belakang layar kan. Betul. Lu masih latihan flaring? Aduh enggak sih. Tapi bisa kalau ngomong bisa sih ya ada yang ketinggalan lah. Kan muscle memory ya. Iya. Dulu latihan aja bisa 3-4 jam, kadang-kadang lebih sehari gitu ya, dalam kurun waktu 2 tahun gitu, sampai bener-bener apa ya, udah di muscle memory lah. Jadi ada beberapa kayak move basic yang masih nempel lah di tangan, gak akan pernah hilang gitu. Kayaknya harus ada deh sih, lu bartender top Indonesia bikin lah, ngumpul lagi. Kayak kemarin waktu pandemi itu kan bikin acara tuh di EE. Iya, betul. Lu bikin lagi, bikin classic night tuh pada flaring semua. Serius? Bring back old school bar night. Kalau ketemu ngobrol kayaknya menjadi wacana terus tuh. Yang tidak terjadi ya kan. Semuanya udah pada sibuk ini, sibuk itu. Kita bikin yuk kalau kompetisi untuk yang senior yang old school aja lah, tim-tim lama gitu. Jadi kita buat fun aja gitu, nggak perlu cari who's the winner whatsoever, tapi ya gitulah jadi wacana karena semuanya sibuk. Harus ada yang ngatur. Bener. Memang harus ada yang ngatur, kayak bendaharanya juga harus ada. Gua ngelihat ya zaman dulu mungkin gua ke expose sama kayak bartender yang old school gitu. Kayak lebih hardcore bro, party ya bro. Sekarang kayak lebih kalem gitu, lebih calm, lebih elegan gitu. Bener gak sih? Mungkin juga terbawa sama suasana industri ya. Dulu kan yang paling tren dan paling banyak konsep itu kan lebih ke clubbing, klub, bar, gitu ya gitu-gitulah ya, yang lebih
partinya lebih bisa dibilang lebih wild lah gitu, lebih all out lah. Kalau sekarang kan banyak konsep yang lebih chill gitu, banyak konsep yang lebih nongkrong minum ngobrol yang ujung-ujungnya juga ya ujung-ujungnya pasti ke arah situ, tapi nggak karena dibentuk dari awalnya udah santai jadi mungkin gue sih lebih umur sekarang gue sih lebih prefer yang santai sih. Ya kan ada zamannya dulu dan koktailnya itu gila banget, emang udah didesain buat bikin orang cepet mabok, makin minum makin banyak gitu kan. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, gue pernah dikenalin sama head barnya MU Cafe pada zamannya, waktu gila-gilanya tuh kan. MU Cafe used to be a very crowded place tuh dulu di Sarina tuh. Yes. Sport bar. Chef Ray, lu kalau minum segila apa? Minuman apa yang paling kenceng gitu? Iya, gue cerita soal bir jahat itu, which is 50% tequila and 50% bir. Gue biasa minumnya itu, murah dan cepet mabok. Terus dia bilang, lu tahu Tequila Dead gak? Katanya, itu zaman gue katanya, Tequila Dead. Gue gak denger. Gue bilang, enggak, gue belum pernah denger. Lu pernah denger gak? Tequila Dead ya enggak? Jadi, ini gila sih, dan jangan dicontoh. Jadi dia minta ke bar resto gue, dia minta tequila, salt and lime. Tapi dipisah semua. Yeah. Saltnya di saus dia. Terus habis itu dia saltnya di snort bro. Saltnya di snort. Perih sekali ya. Di snort. Wah. Lime-nya ditetesin ke mata. Waduh. Lime-nya ditetesin ke mata, habis tequila di shot. Wah. Gue kayak, my god, ini kayak my god, party, old school party itu segila apa? Well, it's a torture ya. Gue dengerin sih. Tapi lu kayak expose waktu zaman itu lu udah kerja di bar gak? Waktu zaman-zaman yang kayak begitu? Udah. Dulu sih kita banyak yang lebih kacau bro. Flaming-flamingan kan udah pasti lah ya. Semuanya bakal itu udah. Iya. Cukup lo ambil dua round aja. Hancur lebur pasti. Dulu malah ada. Pasti tau lah yang senior-senior. Namanya jok to jok, ya udah pojok ke pojok. Pojok ke pojok, ya. Semua display itu mau 5 mili, 10 mili, semua dicampur jadi satu. Warnanya udah dikasih mix juice, kocok di shake, udah pur di satu gelas yang gede. Oh my god. Habisin secepat lo bisa, ya udah. Oh my god. Kalau segelas nggak hancur sih bohong ya. Tapi with that being said ya, gua jarang banget lihat bartender itu kalau lagi jam kerja mabok, kayak semuanya very professional, which is bertolak belakang sama kayak image jadi seorang bartender mungkin gitu kan, very professional. Kalau lagi mungkin main ke outlet orang di luar jam kerja ya, which is ya terserah lu mau ngapain gitu kan. Tapi kalau lagi jam kerja tuh semua pasti rata-rata yang gua ke expose tuh very professional. Karena mungkin ada certain responsibilities yang harus diemban gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus kontrol gitu loh. Gua pun juga kebetulan sempat kerja di Dubai 7 tahun. Ya 7 tahun itu sober during work karena lo blow test gitu. Lo datang blow test, pulang blow test. Oh blow test? Blow test. Oh damn. Iya, kayak di Australia aja. Jadi nggak boleh. Kalau di sini kan sering nge-shot sama tamu. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa kalau di sana. Tasting pun juga kan namanya tasting mungkin kan berapa 2 mili 5 mili gitu. Pakai straw cobain koktail. Itu kan nggak mungkin akan stay loh, nggak mungkin akan mabuk juga gitu. Jadi ada certain level di mana kalau di blow test itu lo kadar alkohol di napas lo itu tinggi, ya udah berarti lo suruh pulang gitu. Suruh pulang. Itu bukan suruh pulang sih bro, itu lebih suruh pulang nggak boleh kerja lagi. Lo malah bisa masuk dulu gitu loh. Oh damn. Ya, kayaknya ada 10 hari deh. Itu by law. Iya. Nggak boleh. Kalau di Dubai itu alkohol ada bar gak sih? Apa cuma di hotel aja? Enggak. Di mana aja ada. Oh, banyak banget ada. Iya. Dia nggak kayak di Saudi. Jadi kalau di Dubai itu ya international city lah. Orang kan bisa dibilang penghuni atau apa namanya majority local local people-nya itu cuman di bawah 5%. Iya, sisanya pendatang. Sisanya pendatang semua. Kan itu kota baru kan. Gimana sih pengalaman lu kerja di Dubai? Gue belum pernah kerja di negara-negara Arabic countries. Ada certain point di mana gue punya comfort karena
no tax, dan beberapa company yang mempekerjakan orang-orang Indonesia atau orang-orang dari manapun di Dubai itu biasanya udah bisa dibilang bawa badan doang lah. Akomodasi udah disiapin, transport juga. Gue ngomong F&B ya, tapi kalau mungkin yang kerja perbankan atau office lain mungkin beda-beda ya regulasinya. Biasanya sih semuanya tuh udah tahu beres lah gitu. Jadinya nggak repot. Itu waktu gue awal masih di lower base position ya di bar. Begitu udah manajemen mungkin lo akan dapat allowance untuk cari apartemen sendiri atau apa. Dan nggak ada pajak gitu. Whatever you get, it's what you get gitu. Kalau budaya kerjanya? Budaya kerjanya mungkin begini ya, karena orang yang diterbangkan atau didatangkan dari negaranya masing-masing ke Dubai biasanya melalui seleksi yang lumayan panjang, hampir let's say 30% lah orang-orang yang datang itu di perusahaan tertentu itu punya certain expectation untuk bisa kerja di level tertentu, jadi jadi udah secara top experience, secara maturity, secara working ethic itu udah oke gitu loh. Oh iya, karena ada proses penyaringan tersebut. Betul. Oke, lu jadi 7 tahun? 7 tahun, kurang lebih. Dari sudut pandang lu, kenapa kalau kita kerja di luar negeri itu lebih mateng daripada yang nggak pernah? Oke, in general ya, sebenarnya kalau pendapat gue pribadi, kerja itu di mana aja sama aja. Hanya gimana lo memproses apa yang lo alamin sama apa yang lo dapet dan sejauh mana lo mau belajar kan gitu. Cuman kalau di Dubai, menurut gue, lo akan punya sedikit budget untuk bisa visit ke bar lain dan explore juga, mengapresiasikan dan ngerti value-nya sebuah produk karena lu punya daya spend di situ dan lu bisa belajar juga apa yang mereka kerjain di dapurnya atau di barnya atau di servisnya gitu, hospitality-nya dan segala macam karena lu punya kapasitas itu. Itu satu. Yang kedua adalah banyak brand-brand besar yang memang punya budget yang cukup dan apa namanya institusi kayak contohnya lah ya, ada brand alkohol yang bikin studio untuk bartender bisa training dan itu diundang setiap bulannya misalnya berapa brand dari berapa hotel atau berapa bar untuk di training dengan detail gitu ya. Dan masterclass itu dari tiap brand tuh banyak gitu dan itu menurut gue sesuatu yang nggak ada di Indonesia gitu. Maksudnya waktu gue pulang ya. Kalaupun ada mungkin skalanya nggak sedetail itu gitu. Kayak contoh misalnya aja hanya untuk cutting ice block dengan bentuknya yang spare, terus ada yang round, ada yang diamond, ada yang panjang. Itu ada studio yang punya meja lengkap stainless dengan pisau potong yang lengkap, es yang tiap mejanya punya gitu untuk 20 orang. Yang ngajar pun langsung Ueno-sang gitu dari Jepang datang hanya untuk potong ice cutting ya. My God. Itu baru satu kan. Wow. Belum belajar masalah teknik, belum belajar masalah ini itu. Belum lu ke-expose sama orang-orang yang satu industri. Betul. Yang top level juga untuk tukar pikiran. Itu sih. Jadi guys, ya ini sering pertanyaan yang sering gua dapat gitu kan. Kenapa sih lu selalu, sekarang karena gue selalu suggest, lu kalau punya kesempatan, pergilah ke luar negeri gitu. Karena bukan dari kerjanya sih, kerja mah di dapur semua sama kok, semua sama, sempit, panas, ya kan, semua sama gitu kan. Diomelin sama chefnya kalau salah, udah pasti gitu. Tapi di luar jam kerjanya itulah, kayak gue tinggal di Prancis, gue tinggal di Australia dan di Denmark, yaitu gue ke-expose sama pertama orang-orangnya yang satu industri pasti main sama kayak di Jakarta gitu kan. Terus habis itu produk-produknya yang lu bilang tadi, yang lu di Indonesia nggak bisa nyobain gitu karena mahal. Lu coba makan Prancis di sini di Jakarta, oh mahal banget. Tapi kalau di Prancis ya murah, makan Indonesia yang mahal banget di sana gitu kan. Ya, jadi lu ke-expose sama budaya mereka, sama hal-hal yang baru, apalagi Dubai karena international budayanya, ya itu yang lu tampung, itu yang jadi tabungan lu buat nanti lu balik ke
negara lu gitu kan. Jadi bukan not necessarily jam kerja, cara kerjanya gitu lah. Itu mah lu cari di internet juga bisa gitu kan. Nah, yang tadi gue tertarik sama yang kayak oke, lu nyobain, lu main ke bar orang dan lu bayar biar lu tahu value-nya dari produk ini. Ya mungkin worth it, mungkin gak worth it. Setuju. Itu lu lakukan juga atau lu encourage anak-anak lu di Under the Armpit untuk ngelakuin itu juga di sini? Secara langsung encourage enggak, tapi karena dari awal juga memang gue selalu seneng ajak mereka muter-muter juga. Bukan kita mau membanding-bandingkan apa yang kita kerjain sama bar tim lain kerjain atau mungkin restoran kerjain gitu ya. Tapi lebih kayak kalau mereka nggak bertamu atau menjadi customer juga, mereka nggak akan tahu bagaimana membuat customer itu happy atau membuat tamu kita, guest kita itu satisfied, apalagi delightful gitu loh. Jadi ya lo harus cobain juga duduk sebagai tamu di tempat orang, merasakan servisnya, ambience-nya, hospitality-nya, dan produknya gitu. Betul. Setuju sih, setuju. Itu penting sih menurut gua untuk anak-anak di tim dan semua bartender kayaknya untuk rajin coba-coba ke bar teman atau ke kemana aja gitu loh. Sangat. Dan lu bakal belajar banyak banget men, karena itu kan lu taking as an experience ya, bukan makanannya, pengalamannya. Betul. Mungkin lightingnya, mungkin lagunya kekencangan, gitu. Mungkin yang lu pesen harganya mahal banget tapi nggak worth it. Nah lu belajar gitu lah. Gue pertama kali banget itu gue pengen banget makan di restoran 3 Michelin star, ya kan. Boro-boro punya duit di Prancis, gaji cook gitu lah, mau makan. Terus sama teman-teman, ya udah kita nabung deh, kita ada satu restoran 3 Michelin legendaris banget namanya Le Doyang. Udah mahal, reservasi full mulu segala macam. Kita book tuh hampir setahun, 10 bulan. Ya kita saving dulu dah gitu kan. Saving dulu nih karena mahal banget. Seorang 6 juta gitu makan. Terus habis itu ya akhirnya kita berenam makanlah ke sana, kita dress up makan, liburnya bareng. Ya udah, ada yang enjoy, ada yang kayak oh gila gue ini luar biasa banget. Nah gue sebagai orang Indonesia yang demen rasa-rasa yang kebiasaan yang panci yang medok gitu, gue kayak begini doang. Gue bilang gitu, begini doang. Oke, berarti ini bukan style gue. Nah itu gue belajar dari situ. Biarpun gue udah bayar juga ya, gitu gue udah saving lama banget. Tapi kayak oke, ya emang bete sih gue kayak dalam hati gue kayak sialan gitu, mahal banget. Nabung, iya kan. Tapi ya itu gue belajar berarti gue masak gue jangan kesini arahnya karena ini bukan gue gitu. Itu yang gue belajar. Yang seperti itulah gitu loh. Gue itu penting banget guys. Kalian nyobain makanan lain. Oke. Nah, Mam, gue kenal sama beberapa bisa dibilang anak didik kayak anak didik lu lah ya kan, kayak Imam. Anak didiknya Imam kayak Niko bentar lagi mau ke podcast di Between the Sip, which is delicious cocktail juga. Andi pernah di Bura-Bura, sekarang megang Barkadia gitu kan. Kenapa potongannya kayak lu juga Mam? Tatoan. Bukan style minumannya aja. Kayaknya kalau gua pribadi ya menilai. Mungkin dari standar grooming ya udah kebentuk kemarin di Kaspar apa bagaimana? Enggak sih, sama sekali enggak. Cuman mungkin begini ya. Gua sendiri pribadi jujur tidak pernah menganggap mereka itu anak didik gua, sama sekali enggak. Mereka semua itu independent bartender yang memang udah punya basic bartending yang kuat gitu ya, passion yang punya value and a good driven gitu. Jadi menurut gue they're very driven. Iya, jadi kayaknya sih kalau dibilang anak didik enggak lah ya. Mereka semua udah punya pengalaman yang bagus sebelum even ketemu gue. Justru mungkin gue cuman sedikit kasih experience, sharing lah gitu. Gue berbagi sedikit buat mereka. Jadi gue kalau dibilang mereka anak didik gue ya gue kurang setuju. Cuman kalau dibilang stylenya mirip-mirip kayaknya bukan cuman mereka ya, semua bartender rata-rata emang rata-rata ya potongan identik template lah ya, gitu. kan potongan template-nya gitu lah, tatoan mungkin gaya-gayanya terlihat jadi sekilas kayak mirip gitu ya. Kalau ngomongin style ya mungkin gue sendiri kalau dibilang mirip juga ada
Maksud gue tuh kelihatan jelas, ini bukan ngomongin negatif yang pasti, tapi kayak kelihatan jelas influence lu lah dalam cara kerja mereka. Bukan hanya minuman doang, dalam cara kerja gitu loh. Kalau mungkin influence mungkin ada, karena kan pernah kerja bareng-bareng ya, dan tipikal mereka ini kan memang smart learner yang kita nggak perlu kasih tahu 1+1 mereka ngelihat kita dengan cara melihat aja mereka bisa dengan cara melihat aja mereka langsung bisa mirroring gitu loh, mengambil apa yang positif, ngambil apa yang bagus, dan tidak mengikuti yang negatif tentunya. Karena gue pribadi pun juga sadar diri ya, namanya kita hidup dan kerja di industri yang menurut gue being a bartender is very tough choice of career ya. Jadi kita harus benar-benar bisa cukup wise untuk memilah mana yang lo mesti kontrol, mana yang lo mesti tetap lakukan gitu loh. Terus mana yang mesti kita buang juga dari keseharian kita gitu. Jadi ya itu bagusnya mereka lah. Jadi ya that's how they grow. That's how they standing the way they are now. Semua udah pada punya barnya sendiri-sendiri. Gue ke Between the Sip, I really enjoy the cocktail. Enak banget. Aku nyobain, gue inget UB Negroni. Sama yang paling unik dan oke buat gue lupa nama minumannya, tapi kayak ada is a chocolate drink. Tapi pakai dehydrated strawberry gitu ada. Itu enak tuh namanya itu. Ya nanti Nico juga mau kesini bentar lagi. Oke. Award. Tertarik gak? 50 Best Bar apa? Ini di Jakarta kan udah ada beberapa yang masuk gitu kan. Ada jadi target lu gak suatu saat nanti itu? Jujur ya, sebenarnya waktu gue pertama kali buka bar Araken Spice 2018, gue kayaknya gencar banget gitu loh untuk pengen jadi bagian dari 50 Best, karena jiwa kompetitifnya masih ada gitu loh. Sedangkan kan dulu kan gue juga orang yang beranjak dari kompetisi, seneng berkompetisi. Iya, banyak banget award kompetisinya nih. Dan kembali lagi ya, menurut gue dunia kompetisi ini mau gue tekankan banget nih, dunia kompetisi sama dunia kerja adalah dunia yang berbeda. Jadi gue nggak pernah menggabungkan keduanya gitu loh. Kayak untuk gue diri sendiri sama juga sama tim-tim gue atau orang-orang terdekat gue akan selalu bilang, lu silahkan taruh awards lu di CV, but it doesn't change me as to the way I see you gitu, as a person, as a team member gitu. Jadi menurut gue dua hal yang berbeda tuh. Tapi jujur, sebagai owner dari cocktail bar yang gak bisa bikin minuman, itu lebih menarik kalau ada menang kompetisi. Kalau dari guanya, kan gue gak pengalaman ya. Tapi karena gue punya banyak koneksi kan pasti gue nanya nih. Ya, misalnya gue mau hire head bar, pasti gue nanya lu, Mam nih lu kenal gak sih gitu kan. Ada satu head bar, wah menang kompetisi di mana-mana gitu segala macam. Terus habis itu gue mau hire, dia daftar, gue mau hire. Terus ya banyak yang ngingetin, bro, kompetisi bagus bro, operation jangan dah gitu. Ya memang sesuatu yang berbeda gitu kan. It's different animal gitu. Betul. Itu kenapa waktu itu pun gue hampir 7 tahun gue di posisi yang sama. Walaupun kerjanya pindah-pindah terus ya. Berkarirnya di tempat yang berbeda, brand yang lebih baik atau gimana. Tapi posisi gue masih bartender. Gue belum sama sekali pengen ngerasa gitu dalam diri gue, oh gue pengen jadi head bartender nih, oh gue pengen karir gue di posisi yang lebih baik, belum. Sampai tiba waktunya 2011, gue ngerasa I think this is about time. Baru dari situ. Jadi lu di posisi yang sama berapa lama tuh? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Tuh 7 tahun guys, ya belajar dulu, oke. Tapi mungkin kalau zaman sekarang beda, karena kan ada sosial media, ada platform banyak, tapi tetap menurut gue. It's a problem menurut gue. Menurut gue it's a problem, Mam. Terlalu cepat naik jabatan nih, di podcast sebelumnya kita bahas juga. Terlalu cepat naik jabatan karena saking banyaknya yang buka, entah bar, kafe, restoran, apapun. Skillnya sama, gajinya naik, jabatannya naik. Itu menurut gue problem. Setuju gak lu? Setuju, sangat setuju. Sangat setuju. Karena sebenarnya ya itu tadi, karena kan banyak brand yang buka. Indonesia ini atau Jakarta lah lebih kecilnya ya. Jadi house talent kan. Jadi the real talentnya sebenarnya malah nggak ketemu. Akhirnya jadi yang kayak lu bilang tadi tuh, naik jabatan, naik gaji, tapi secara quality wise dan experience wise-nya belum nyampe. Iya, akhirnya
yang dikorbankan ya customernya, jadi kayak Betul. experience-nya nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan gitu sih. Problem bisa, gue rada concernnya, gue di sini Jakarta on and off total 15 tahun dari gue balik dari Prancis. Zaman gue balik di Jakarta sekitar 2-3 tahun awal lah, banyak banget tempat yang konsepnya keren, looks-nya keren, tapi begitu nyobain produknya, entah makanan entah minuman, nggak ngejar sama tempatnya gitu kan. Nah tapi at least 5 tahun terakhir itu udah berbeda banget. Tempatnya bagus, produknya berkarakter gitu. Kalau sekarang gue lihat-lihat, gue takutnya balik lagi ke sana cuy, gara-gara lack of talent supply nih. Padahal tempat buka gila, udah sampai nggak bisa keep up. Kalau menurut gua sebenarnya whether the conceptor is the investor atau mungkin investornya pakai F&B designer whatsoever lah ya, consultant gitu misalnya. Try to be realistic aja gitu loh. Lo mau mengeksekusi konsep yang nilainya 10, lo harus pikirin nih apakah SDM lo akan bisa ngejar eksekusi konsep tersebut di 10 tadi. Kalau memang cuma 5, kenapa nggak konsepnya cuma 5 gitu loh. Menarik sih, tuh. Ya, kalau gue boleh kasih salah satu contoh mungkin misalnya ya. Sebuah platform F&B brand yang menurut gue solid dalam artian eksekusi konsep, desain, produk, hospitality style, dan capacity. Itu contoh yang gue boleh acungin jempol tuh Carrots. Ya, buka di Fairground Parking. Oke. Iya gue udah denger Cocktail tuh. Space. Ya, Cocktail Space. Shout out buat Alvin, the owner and the wife too. Mereka tuh ya, kalau menurut gue jujur aja gitu. Gue memang pengen eksekusi konsep di level ini. Gue akan kerjain all out di level itu aja gitu loh. Dan menurut gue itu keren, menurut gue itu bagus. You know who you are lah ya. Exactly. Gitu. Benar. Dan ada identitinya gitu tempatnya. Itu yang gue pengen banget kedepannya banyak F&B yang stylenya mungkin seperti itu gitu. Punya identity ya. Identity very important dan seru gitu liatnya. Enggak just another one. Just another bar, ya bener. Gue gak suka just another restaurant, just another bar. Gue gak kayak customer jadi gak ada alasan untuk balik lagi. Oke. Mam, ini kita Q&A nih Mam. Rada banyak Mam. Kita harus mulai. Sikat. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa kita tanyain ke guest kita. Pertama dari Henry Mardika 9671. Pertanyaan standar nih, banyak selalu yang nanya kalau setiap bartender datang. Apa sih perbedaan mixologis dan bartender? Karena sekarang banyak orang yang menamai dirinya mixologis. Baik banget ya kan. Taruh di bawah profil. Dan kriterianya apa sih sebagai mixologis? Nah, coba versi lu apa jawabannya nih? Oke, kalau versi gue begini. Namanya terms bartender. So, a person who tend the bar. Jadi siapapun yang jaga di belakang bar, mau itu dari bar manager sampai yang paling bawah barback, itu ya bartender gitu loh. Mereka orang yang tending the bar. Memiliki ilmu yang lengkap tentang mencampur minuman atau si mixologist ini gitu. Si mixology ini gitu. Orangnya kan mixologist. Belum tentu gitu kan. Belum. Ya yang kalau lu zaman kuliah dulu sempet part-time di bar jadi bartender and you call yourself as a mixologist ya enggak lah gitu. Tapi kalau bartender iya karena lu udah tend the bar gitu walaupun part-time ataupun apa. Tapi mixology itu sendiri adalah ilmu mencampur minuman, ya how to mix the drink yang sebenarnya basic tapi mau dilihat makanya kan ada modern mixologist, ada expert mixologist gitu. Jadi kayak tergantung nih value atau level knowledge-nya si mixology ini, ilmu nge-mixnya ini di level apa gitu. Jadi kayak chef lah bro. You are a home chef let's say gitu. Or gua executive chef gitu misalnya. Kan sama-sama there are levels. Gitu. There are levels bro. Ya kan? Iya. Semuanya mixologis. Bener. Semuanya chef. Bener. Jadi kalau lo sebenarnya belajar bartending, gue bisa nge-shake, stir, apalagi ya throwing atau beberapa metode dasar, terus lu bikin koktail di rumah, ya you can call yourself a home mixologist gitu.
Tapi jangan lupa home-nya depannya. Gitu dah. Oke. Pertanyaan kedua dari Zyklone R8995. Apakah bartender zaman sekarang harus bisa flare dan juggling? Dituntut gak? Kalau kata harus bisa sih enggak. Menurut gue ya. Bukan berarti nggak penting. Tapi kan kalau gue bisa ibaratkan seperti apa ya? Kalau di dunia kopi itu mungkin kayak latte art sama gimana lu bikin kopi yang bener lah gitu ya. Yang satu entertainment side mungkin as a presentation, yang satu mungkin ke fokus produk. Jadi kalau di bartending perlu ya basic sih perlu lah. Kalau lu tuang spirit misalnya ke dalam shaker terus lu kayak lagi misalnya sama kayak orang nuang dari botol di rumah lah, semau-maunya aja gitu kan, it doesn't also look presentable gitu. Karena kita kan mungkin ada dapur yang theatrical, tamunya lihat gitu. Tapi dapur kan kebanyakan di belakang gitu. Nah kalau kita kan di depan tamu selalu. Jadi ya paling enggak flare itu akan ngebantu lu untuk terlihat lebih elegan, terlihat lebih presentable. Di-storyin sama orang. Betul. Ya kan? Jadi kalau dibilang wajib ya enggak. Tapi paling enggak ya tahulah tipis-tipis, basicnya. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, Reza_doang. Bartender dan barista masih dianggap sebagai profesi yang susah level up dari segi gaji. Sih? Apresiasi sampai ekosistem kerja di negara kita. Apalagi bartender berdekatan dengan spirit yang bisa bikin tetangga julid julid membara, belum lagi dianggap cuma tukang kocok, aduk, dan minum. Dan pertanyaannya gimana memperbaiki hal ini hingga bisa bikin profesi di dunia beverage level up seperti yang dialami Bang Imam. Oke, bentar gue dulu. Menurut gue udah level up. Setuju? Iya. Bahkan lebih signifikan jauh sih daripada Setuju. dulu ya. Kita ngomongin 5-6 tahun lah. Ya. Udah naik sih, diapresiasi kalau menurut gue. Bener. Jadi gue juga sebenarnya menjawabnya mungkin dia bertanya mungkin di ruang lingkup dia kali ya. Iya. Mungkin begitu pertanyaannya. Ya kalau memang mau level up ya mungkin elemen utamanya ditingkatkan lah dari segi produk, dari segi hospitality, terus bagaimana juga kita tadi itu tuh jujur sama konsep yang mau dieksekusi gitu loh. Kalau memang kita punya knowledge di level 1, eksekusilah produk di level 1. And what we are good at gitu loh. Jangan kayak banyak sekarang tuh bartender yang gue bukan lagi mau nonjolin produk gue bagus nih gitu, tapi lebih pengen kayak gue bikinnya seribet ini gitu loh. Gue pengen looknya sekeren ini gitu loh. Itu malah akan membuat ekspektasi orang terlalu jauh, tapi begitu kembali ke yang tadi tuh quotes gue, the product's gonna speak by itself-nya itu akan bicara hal yang berbeda, orang juga akan jadi bete mungkin atau kecewa lah gitu. Kalau menurut gue seperti itu sih. Quote yang be yourself itu applicable juga ke bisnis F&B tuh. Oh iya? Ya kan. Gue pengalaman mahal, pelajaran mahal gue dulu. Ini buru-buru lagi rame, lagi aman lah. Rame full, orang waiting list. Terus habis itu gue sama teman-teman gue ke Miss Jackson. Iseng lagi weekend. Wah band gitu kan. Wah rame banget. Terus habis itu muncullah ide, boleh juga nih ngadain live band gitu kan di Bura-Bura. Ya udah jangan tanggung-tanggung, sebulan full live band. Wah kabur tamunya semuanya. Karena yang mau ke Bura-Bura yang mau ngobrol, yang mau nongkrong kan, nggak mau beda target marketnya gitu. Mungkin sekali-sekali oke, ya kan? Audionya juga kita nggak ngejar, dukung, ya. Lightingnya juga nggak ngejar. Ya malah bertolak belakang daripada targetnya gitu kan. Harus bayar lagi tuh 30 hari live band. Wah pelajaran yang sangat mahal. Nah itu jadi kayak be yourself itu penting banget sih. Ya. Yes. Buat Reza doang ya coba main-main ke Under the Armpit ya kan. Silahkan ditunggu Reza. Dilihat tuh. Pertanyaan terakhir. Know Your Worth 21. Bang Imam tolong kasih kesan dan pesan untuk Gen Z yang terjun di dunia bartending dengan menganggap profesi bartender itu keren. Cuma buat gaya-gaya dan mabuk-mabukan. Terima kasih. Tadi gue bilang bartender gue jarang banget lihat mabuk. Chef gue sering lihat.
Gimana nih kasih advice buat Gen Z? Buat Gen Z, satu hal utama banget nih yang gue pengen kasih tahu. Knowing and understanding it's two different things. Lo tahu bukan berarti lo ngerti. Cepet banget tuh ditanya. Misalnya ya, contoh gampangnya. Old fashion, tahu. Oke. Jelasin bahannya apa. Ya. Terus kenapa sih harus ada sugar? Kenapa harus ada bitter? Kenapa harus ada bourbon? Nggak tahu gitu loh misalnya. Jadi kayak kalau lu cuma bilang tahu, ya lu berarti belum ngerti. Jadilah orang yang mengerti gitu loh. Pelajarin segala sesuatu hal itu sampai lo betul-betul paham dengan baik. Tujuannya apa, komposisinya seperti apa. Bagus kalau tahu historicalnya juga gitu kan. Tapi yang paling utama adalah mengerti dengan baik itu supaya nanti begitu diaplikasikan di bar, kita pun juga punya confidence yang seimbang sama produknya gitu loh. Dan hasil outcome-nya juga udah pasti yang terbaik karena lu ngerti gitu apa yang lu buat dan prosesnya juga fungsinya apa gitu loh, tujuannya apa. Itu sih. Great advice. Emangnya kenapa old fashion? Apa backgroundnya? Sebenarnya gini, jadi banyak ini contoh doang kan old fashion ya. Banyak bartender muda tuh yang gue tahu klasik koktail, tapi lu hanya tahu, lu belum ngerti. Dan waktu lu belum ngerti itu lu pengen coba modern bartending. Wah, sibuk beli Sufi machine, sibuk beli ini, beli itu. Yang akhirnya membuat hasil akhir produk lu tidak maksimal karena lu nggak tahu basically kalau di dapur bikin kentang goreng lah. Iya, intisari gitu. Dari si koktail ini tuh apa? Bener. Gitu kan. Iya. Kayak misalnya kan lu tau nggak French fries? Ya udah kentang aja digoreng. Begitu lu tahu cuman itu doang, kita makan keras gitu misalnya. Betul. Karena lu nggak tahu prosesnya gitu loh. Terus tiba-tiba lu mau langsung, oh ya udah kasih truffle oil biar lucu. Biar jadi. Gue sebel banget. Sama itu. Iya. Laku banget lagi. Iya. Nah kira-kira begitulah kalau gue bisa. Betul. Iya, gue seseorang yang demen belajar sejarah sih gue, apalagi sejarah makanan sama minuman, demen banget gue. Tapi itu gunanya cuma yang paling efeknya paling kerasa itu adalah confidence lu sebagai pekerja F&B. Betul. Entah lu waiter, chef, barista, bartender. Itu lu lebih confidence untuk ngobrol sama tamu dan jelasin produk. Itu cuma bisa plus, jadi plus point lu doang, nggak ada negatifnya. Iya. Gitu. Mam, thank you banget. Semoga sukses. All good. Under thank you for having me here. Proyek lu ke depannya. Oh, it's a pleasure. Nanti kita gue main lagi ke sana. Siap. Masih banyak yang gue belum coba, guys. Oke. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini, main-main ke Under the Armpit. Ketemu Imam di sana. IG lu apa, Mam, yang bisa di-follow mungkin? Tulisannya emum8595. Emum8595 bisa diskusi di sana. Dan main ke Under the Armpit. IG-nya Under the Armpit? _the armpit. Oke. Itu aja. Oke. @_the armpit. Yes, di Senopati, guys, di tempat gaul, silakan ke sana. Tempatnya very cozy, minumannya very nice. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di TikTok dan Instagram di Regency Radio. Thank you buat Taufin untuk kolaborasinya. And thank you very much, guys. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you.